Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karun Ravisananda dan teman saya Rika Tribulandari akan mempresentasikan konsep dasar wacana. Yang pertama yakni ada pengertian wacana. Wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan atau dijelmakan atau bisa diwujudkan dalam bentuk karangan yang utuh, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap yang dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Wacana juga dapat dikatakan seperangkat proposisi yang saling berhubungan untuk menghasilkan keadaan suatu kepaduan atau rasa kohesi bagi pendengar atau pembaca. Kohesi atau kepaduan itu sendiri harus muncul dari isi wacana tersebut, tetapi banyak sekali kepaduan yang dirasakan oleh pendengar atau pembaca yang harus muncul dari pemutaran wacana tersebut. Peristiwa komunikasi yang berupa wacana dapat dibedakan berdasarkan saluran yang digunakan atau berdasarkan hal yang dipentingkan. Berdasarkan sarana yang disalurkan, ada wacana yang menggunakan bahasa lisan dan ada juga yang menggunakan bahasa tulis. Kemudian berdasarkan hal yang dipentingkan, ada wacana yang bersifat transaksional, yaitu wacana yang lebih memperhatikan struktur isi dalam praktik berwacana. Dalam hal ini, interaksi antara petutur dan penutur itu lebih memperhatikan isi bahasa dalam kaidahnya. Jika yang dipentingkan isi komunikasi itu ada wacana interaksional, yaitu pandangan komunikasi sebagai pertukaran makna dengan adanya umpan balik yang merupakan sumber dan penerima pesan. Jika yang dipentingkan hubungan timbal balik. Yang kedua yakni ada jenis-jenis wacana. Berdasarkan tujuannya, wacana itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yakni ada wacana deskripsi. Wacana ini merupakan wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas atau terperinci. Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu yang sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan hal yang dideskripsikan. Oleh sebab itu, deskripsi yang baik adalah deskripsi yang dilengkapi dengan hal-hal yang merangsang pada panca indera. Contohnya, ketika dalam keadaan tanah longsor, suasana di sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, ada wacana narasi. Wacana narasi ini bisa disebut dengan juga pencitraan atau pengisahan. Wacana ini menceritakan proses kejadian suatu peristiwa. Wacana ini berusaha menyampaikan urutan terjadinya atau bisa disebut dengan kronologis, dengan memberikan arti sebuah kajian atau serentetan kejadian agar pembaca memetik hikmah dari cerita itu. Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah urutan, atau rangkaian terjadinya suatu hal. Yang ketiga yakni ada wacana eksposisi atau bisa disebut dengan paparan. Wacana eksposisi adalah wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menguraikan, atau menyampaikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Sasarannya adalah menginformasikan sesuatu tanpa ada maksud mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap pembaca. Kemudian yang keempat adalah wacana persuasi. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penulis. Yang kelima ada wacana prosedural. Wacana prosedural ini adalah wacana yang di dalamnya berisi tujuan dan langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Wacana ini itu berguna untuk menuntun pembaca melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang sesuai dengan
prosedur dalam langkah yang berurutan. Selanjutnya ada kedudukan wacana. Dilihat dari kedudukannya dalam tataran lingua, wacana itu merupakan wujud pemakaian bahasa yang melampaui tataran kalimat. Dalam kaitannya dengan hal ini, kalimat-kalimat adalah konstruksi wacana. Wacana dapat dikatakan sebagai konstruksi kebahasaan yang dibangun atas dasar tenunan atau jaringan kalimat-kalimat sebagai komponen-komponennya. Dari sudut keutuhannya, wacana adalah satuan lingual terlengkap dan merupakan perwujudan pemakaian bahasa yang utuh. Dalam hierarki gramatikal, wacana merupakan suatu gramatikal tertinggi dan terbesar. Wacana biasanya terrealisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, terus seri ensiklopedia, buku, dan sebagainya. Paragraf juga bisa, paragraf kalimat, atau kalimat yang membawa amanat yang lengkap. Analisis wacana menginterpretasi makna sebuah ujaran dengan memperhatikan konteks. Konteks itu meliputi konteks linguistik dan konteks etnografi. Konteks linguistik berupa rangkaian kata-kata yang mendahului atau yang mengikuti, sedangkan yang konteks etnografi berupa serangkaian ciri faktor yang melingkupinya. Perkenalkan, nama saya Rika Triwulandari dengan NIM 210103110137. Selanjutnya yaitu wacana berdasarkan jumlah penutur. Menurut Dharma tahun 2019, wacana menurut jumlahnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu wacana dialog dan wacana monolog. Yang pertama, wacana dialog. Wacana dialog adalah wacana yang dibentuk oleh percakapan atau pembicara dalam telepon, wawancara, teks drama, dan sebagainya. Ada 10 unsur aspek pengkajian percakapan dengan tambahan unsur kohensi dan koherensi. Yang kedua yaitu wacana monolog. Wacana monolog adalah wacana yang tidak melibatkan bentuk tutur percakapan atau pembicaraan dua pihak yang berkepentingan. Yang termasuk pada jenis monolog adalah semua bentuk teks, surat, bacaan, cerita, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu wacana berdasarkan media komunikasinya. Jenis wacana ditinjau dari media komunikasi meliputi wacana lisan dan wacana tulisan. Yang pertama yaitu wacana lisan. Wacana lisan dapat berupa sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir. Misalnya satu obrolan singkat dalam satu situasi. Suatu penggalan ikatan percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap yang telah menggambarkan situasi, maksud, dan rangkaian penggunaan bahasa. Yang kedua yaitu wacana tulisan. Wacana tulisan dapat berupa sebuah teks tertulis, sebuah alinea, dan sebuah wacana yang mungkin dapat dibentuk oleh majemuk beranak cucu dengan enggan kalimat majemuk rapatan atau sistem elips tertentu. Ciri-ciri wacana tulisan yaitu yang pertama kohesi, hubungan antara unsur-unsur permukaan. Yang kedua yaitu koherensi, hubungan semantik. Yang ketiga intensionalitas, hubungan sikap dan tujuan penulis teks. Yang keempat, akseptabilitas, kesiapan pembaca untuk memperoleh sebuah teks yang berguna atau relevan. Yang kelima, informativitas, kuantitas informasi yang baru atau yang diharapkan dalam sebuah teks. Yang keenam, situasionalitas, konstelasi pembicaraan dan situasi tuturan berperan penting dalam pembuatan teks. Dan yang terakhir yaitu intertekstualitas, hubungan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.